Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Bapak Bahar Amal SPDMN selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence and Data Analytics yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mempresentasikan hasil analisis saya mengenai dataset perusahaan manufaktur biring sepeda motor. Eh, Baik, sebelum saya mulai, sebelum ke sesi selanjutnya, saya ingin berpantun sedikit. Sarapan pagi dengan roti, minumnya teh melati. Sebelum saya mulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, saya Risma Aprilia dengan NPM 231063108087. Saya dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan eh, langsung ke sesi pembahasan. Jadi, pada tugas atau ujian tengah semester mata kuliah Artificial Intelligence dan Data Analytic ini, terdapat sebuah studi kasus yang mana eh, sebuah perusahaan manufaktur biring sepeda motor yang memiliki jenis produk A, B, dan juga C. Nah, terdapat beberapa data yang tercatat pada perusahaan ini, yaitu dataset 1 mengenai jenis cacat tertinggi, kemudian dataset 2 mengenai produksi tertinggi, dan dataset 3 mengenai keuntungan tertinggi. Dari ketiga data tersebut, nantinya akan muncul secara random sesuai dengan NPM yang diinput. Nah, dalam hal ini saya mendapatkan dataset 3 sesuai dengan kode pemrograman yang sudah diberikan. Nah, berikut adalah data dan juga kode pemrogramannya. Nah, ini dia dataset 3 yang saya dapatkan sesuai dengan NPM saya, yaitu 7. Nah, ini kode pemrogramannya yang telah diberikan, yang kemudian dimasukkan ke dalam eh, sel Google Colab, kemudian dijalankan atau di running, yang setelah itu akan muncul kolom dengan bertuliskan masukkan digit terakhir NPM Anda. Nah, di sini saya memasukkan digit terakhir NPM saya yaitu 7 sehingga menghasilkan dataset 3 ini. Baik, selanjutnya kita ke pembahasan intinya yaitu mengenai banyak data, banyak jumlah baris beserta kategorinya berdasarkan kolom. Nah, di sini ada kode pemrograman yang sudah diinput dan menghasilkan keluaran atau menghasilkan apa yang dicari, yaitu jumlah baris dan juga kolom pada data set 3 ini. Nah, dari penginputan data tersebut, itu hasilnya menunjukkan bahwa pada data set 3 atau pada data set keuntungan tertinggi ini terdapat 365, mohon maaf, ini kelebihan. Jadi ada 365 kolom data yang diambil oleh perusahaan dan 4 kategori data yaitu nomor, waktu, produk, dan keuntungan. Bisa dilihat seperti ini. Ada waktu, produk, keuntungan, dan nomor. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada tanggal dan jenis produk dengan keuntungan harian tertinggi pada data set 3 ini. Nah, ini terdapat kode pemrograman yang sudah saya gunakan yang menghasilkan hasil bahwa produk A itu mencapai angka keuntungan sebesar 999,93 pada tanggal 4 Agustus 2023 yang merupakan dataset ketiga dari urutan ke-215. Bisa dilihat di gambar ini. Baik, hasil ini bisa digunakan perusahaan untuk melakukan analisis lebih lanjut lagi agar
keuntungan harian ini eh, bisa meningkat gitu. Baik. Selanjutnya ada total keuntungan tertinggi pada masing-masing jenis produk. Nah, ini ada kode pemrograman yang sudah dijalankan sehingga menghasilkan bahwa produk A memiliki keuntungan tertingginya di angka 69835,03, produk B memiliki keuntungan tertingginya di angka 63345,74, dan produk C memiliki keuntungan tertingginya di angka 64283,20. Nah, kemudian setelah kita mengetahui hasil dari keuntungan tertinggi masing-masing jenis produk, ada interpretasi atau visualisasinya. Bisa dilihat seperti diagram ini. Untuk menghasilkan visualisasi atau diagram, itu kita menginput data, menginput kode pemrograman di Google Colab, sehingga menghasilkan eh, visualisasi seperti ini. Baik, eh, maka total keuntungan tertinggi setiap produk pada perusahaan manufaktur ini memiliki tingkat atau nilai yang berbeda-beda, yaitu total keuntungan tertinggi ada pada produk A, kemudian produk C, dan terakhir produk B. Nah, bisa dilihat. Yang pertama ada produk A, produk C, dan produk B. Baik, hasil ini dilihat dari tingginya angka keuntungan yang dihasilkan pada setiap jenis produk, juga hasil dari penjumlahan keseluruhan data. Jadi ke 365 data sesuai dengan jenis produknya masing-masing. Baik, dalam hal ini, produk B perlu diperhatikan lebih lanjut lagi agar tidak mengalami penurunan yang drastis. Selanjutnya ada nomor 4, yaitu rata-rata jumlah tertinggi pada masing-masing jenis produk. Seperti halnya sebelumnya, ada kode pemrograman yang sudah saya jalankan, yang mana menghasilkan data mengenai keuntungan tingginya, keuntungan atau rata-rata tingginya keuntungan. Juga terdapat kode untuk menghasilkan interpretasi atau visualisasi mengenai hasil dari keuntungan ini. Nah, bisa dilihat ini dia visualisasinya. Maka rata-rata keuntungan tiap produk itu berbeda-beda. Di antaranya, produk A memiliki rata-rata keuntungan tertingginya di angka 554,246,270. Produk B memiliki rata-rata keuntungan tertingginya di angka 555,664,386. Dan produk C memiliki rata-rata keuntungan tertingginya di angka 514,265600. Nah, dapat disimpulkan bahwa rata-rata keuntungan tertinggi pada masing-masing jenis produk ini ada pada produk B. Nah, ada pada produk B, yang kemudian produk A, dan terakhir ada di produk C. Hasil ini didapatkan dari hasil penjumlahan seluruh data masing-masing produk, jenis produk, yang kemudian dibagi dengan seluruh data ke seluruh data. Produk C ini memiliki nilai yang paling rendah, ya, bisa dilihat. Maka sehingga perlu diperhatikan lebih lanjut lagi. Baik. Selanjutnya ada nomor 5, yaitu standar deviasi dan variansi eh, jumlah keuntungan tertinggi pada masing-masing jenis produk. Ini dia kode pemrogramannya dan menghasilkan data mengenai standar deviasi dan juga variansi. Produk dengan penyimpangan tertinggi atau standar deviasi tertinggi ini ada pada produk C dengan nilai 254,964928. Kemudian produk A 254,302359. Dan terakhir, dengan nilai standar deviasi terkecil dari ketiga data produk ini, yaitu produk B dengan angka
dengan nilai 249,948852. Begitu juga dengan nilai variansi tertinggi, yaitu ada pada produk C dengan nilai 65007,114739, kemudian produk A dengan nilai 64669,689862, dan terakhir produk B dengan nilai 62474,428726. Nah, nilai standar deviasi ini memberikan gambaran bahwa angka pada data memiliki titik yang jauh dari rata-rata sehingga terjadinya penyimpangan atau dan juga penyebaran secara signifikan dari nilai rata-rata tadi. Nah, sedangkan tingginya nilai variansi ini menandakan semakin banyaknya eh, variasi pada data set 3 ini. Hal tersebut perlu dipertimbangkan ketika pengambilan keputusan pada jenis produk oleh perusahaan. Baik, selanjutnya ada nomor 6 mengenai interval rata-rata pada jenis produk dengan rata-rata keuntungan terbanyak. Nah, ini terdapat kode pemrogramannya. Nah, interval ini dilihat sesuai dengan tingginya rata-rata keuntungan, di mana eh, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini jadi rata-rata tertinggi masing-masing jenis produk itu terdapat di produk B. Nah, terdapat di produk B sehingga eh, interval rata-ratanya ini menggunakan data produk B. Nah, eh, maka hasilnya yaitu interval atau rentang nilai yang ada pada produk B ini ialah di angka 46,37474217 maaf, 541432 sampai dengan 92,749484350824. Baik, selanjutnya ada nomor 7. Di sini ada uji hipotesis untuk klaim rata-rata jumlah keuntungan produk A sebesar $700. Nah, ini terdapat kode pemrogramannya, sudah tampil ya di layar. Kode pemrogramannya yang harus kita input ke dalam Google Colab sesuai dengan data yang ada. Kemudian, kode tersebut akan mengeluarkan hasil ini. Jadi, nilai T yang diperoleh eh, pada rentang nilai T yang diperoleh ini berada pada rentang nilai kritis minus 1,970897019673938 atau nilai kritis kritis bawahnya hingga 1,978706019673934 atau nilai kritis atasnya. Yang berarti uji hipotesis menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata jenis produk dengan rata-rata jumlah keuntungan tertinggi pada produk A yang diberikan hipotesis sebesar $700. Nah, oleh karenanya, klaim jumlah produksi pada produk A ini tidak dapat diterima atau dengan kata lain ditolak. Nah, sesi pembahasan kita sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi penutupan atau kesimpulan. Jadi, dari analisis yang sudah dilakukan, maka perusahaan manufaktur billing sepeda motor dengan jenis produk A, B, dan C pada dataset 3, yaitu keuntungan tertinggi, eh, memiliki hasil signifikan yang berbeda-beda, sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan sebelumnya, atau pada slide-slide sebelumnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil analisis ini menunjukkan bahwa hasil analisis ini menunjukkan keuntungan di tiap-tiap jenis produk itu memiliki perbedaan
yang signifikan dan tidak terduga hasilnya. Nah, hasil ini dapat memberikan gambaran mengenai penyimpangan dan penyebaran data serta rentang keuntungan pada setiap produknya yang dapat memudahkan perusahaan untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Nah, hasil ini dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan eh, perusahaan juga pada proses pengambilan keputusan sehingga tidak asal mengambil keputusan dan bisa lebih akurat lagi hasil datanya. Nah, kode pemrograman yang eh, sebelum-sebelumnya yang sudah dilakukan itu bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain untuk membuat berbagai strategi dalam meningkatkan keuntungan produk. Baik, ini ada Google link Google Colab yang di dalamnya ada hasil dan kode-kodenya. Yang pertama ini ada kode awal yang saya gunakan untuk mendapatkan dataset 3 ini. Yang kemudian ini ada link kode keseluruhan dari pertanyaan-pertanyaan 1 sampai 7 tadi yang sudah dijawab. Ini bisa diakses ya. Baik, selanjutnya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin berpantun kembali karena di awal berpantun, akhir pun harus berpantun. Pagi-pagi meminum kopi, minumnya di pinggir kolam. Karena sudah di penghujung materi, saya akhiri dengan salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.